Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-'azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, tabsiratan liulil qulubi wal absar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, tibbil qulubi wa dawa'iha, wa afiyatil abdani wa shifaiha, wa nuril absari wa dhiya'iha, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Al-mukarramun wal mukhtaramun, para alim ulama, para kiai, para cendekiawan, segenap jamaah sholat tarawih Masjid Al-Markaz Al-Islami Kota Makassar yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam hari ini kita dalam keadaan yang sempurna. Ada nikmat iman, ada nikmat Islam, ada nikmat kesehatan, ada nikmat rizki, ada nikmat kesempatan, ada nikmat keluarga, dan ada nikmat sahabat, teman, dan kerabat serta bangsa yang begitu damai. Ini adalah merupakan bagian dari nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan nikmat ini kita mampu meningkatkan kualitas diri kita, baik dalam perspektif perorangan maupun sosial. Satu diantaranya adalah tugas berdakwah dan berpendidikan. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah, agama menurut Profesor Dr. Muhammad Ghazali di dalam kitab Khuluqul Mu'min dijelaskan bahwa ad-din huwa wad'un ilahiyyun sa'ikun lidawil uqulis salimah lisilahi ma'asyihim wa ma'adihim. Yang disebut agama adalah tuntunan Allah yang diperuntukkan bagi hamba-hambanya yang memiliki kesehatan secara intelektual, lidawil uqulis salimah. Untuk apa agama itu? Adalah untuk lisilahi ma'asyihim wa ma'adihim, untuk kebaikan dunia dan akhirat. Itu agama. Sedangkan Islam adalah sebuah julukan agama yang diikuti oleh seluruh anbiya dan mursalin. Islam adalah agama yang dianut dan dikembangkan oleh seluruh jami'al anbiya wal mursalin, mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Dan untuk Nabi Muhammad adalah khatimatul minal adyan. Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pamungkas, adalah penutup agama-agama samawi. Kita memiliki agama Islam yang begitu kompleks ini, yang di dalamnya ada akidah, di dalamnya ada syariah, dan di dalamnya ada akhlak muamalah. Itu yang diterangkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di dalam Islam itu ada dinun wa daulah. Al-Islamu dinun wa daulah. Di dalam Islam itu ada agama dan ada negara, ada keagamaan dan ada kebangsaan.
Oleh karena itu ini menambah kesempurnaan hidup, karena kita hidup di samping memiliki keyakinan, memiliki syariat dan memiliki akhlak, tetapi juga kita memiliki negara. Oleh karena itu Islam tidak bisa dipisahkan dari negara, terutama negara kita Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ma'asyiral muslimin, sidang sholat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu akidah, kita tahu syariah, bahkan fikih dan usul fikihnya. Kita tahu akhlak sampai rinci-rinciannya. Kita tahu muamalah dengan baik, perdagangan dan lain sebagainya dengan baik, karena ada dua hal, karena ada dakwah dan ada pendidikan. Saya yakin andai kata tidak ada dakwah, tidak ada pendidikan, kita tidak akan mengenal Allah, kita tidak akan mengenal malaikat, kita tidak akan mengenal Rasul, bahkan kita tidak akan mempercayai qada dan takdir. Oleh karena itu malam ini kalau saya diberikan judul dakwah dan pendidikan merupakan kekuatan umat, itu betul. Khusus untuk Sulawesi Selatan, berkat dakwahnya 3 datuk, Datuk Sulaiman Ribandang, kemudian Datuk Ritiro, kemudian Datuk Ribandang, Datuk Ribandang, Datuk Ritiro dan Datuk Ripatimang, yang pada sekitar tahun 1603 sampai berikutnya dakwanya sudah dibagi per wilayah. Ada dapil Luwu, ada dapil selatan-selatan, dan ada dapil tengah. Datuk Sulaiman mengambil porsi besar adalah akidah, walaupun juga syariah diperjuangkan. Kemudian dapil selatan-selatan Datuk Ritiro memusatkan perhatiannya di tasawuf. Kemudian di Makassar dan sekitarnya menghadapi masyarakat yang syar'i, maka syariat yang dikembangkan. Kemudian pada tahun 1930 Andre Guruta Kiai As'ad menyebarkan agama melalui Madrasah Arabiyah Al-Islamiyah. Kemudian tahun 1938 Andre Guruta Abdurrahman Ambudale mengembangkan Darul Dakwah wal Irsyad di Mangkosok, kemudian menyebar yang saat ini ada sekitar 238 pondok pesantren yang menyebar di Sulawesi Selatan. Setiap pondok pesantren tidak lepas dari 3 hal: ada pendidikan, ada dakwah, dan ada pemberdayaan masyarakat. Ini kemudian sesungguhnya diperkuat pada tahun 2019 dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019, Undang-Undang Pesantren, kemudian memantapkan bahwa fungsi pesantren adalah satu sebagai lembaga pendidikan, satu fungsi sebagai lembaga dakwah, kemudian lembaga pemberdayaan masyarakat. Di sana ada ekonomi dikembangkan, di sana ada zakat, ada wakaf, ada orang mati, ada orang menikah. Pokoknya Islam harus kita arahkan sebaik-baiknya. Ini di Sulawesi Selatan. Ketika pondok pesantren, madrasah dan sekolah yang begitu hebat dengan kemajuan teknologi yang begitu canggih, pendidikan tidak hanya tatap muka tapi antar daerah, antar provinsi, bahkan antar negara. Dalam satu kesempatan, gurunya di Mesir, muridnya di Makassar, no problem. Begitu juga terbalik, diskusi yang begitu luas. Ini kemajuan sains teknologi.
Tetapi ternyata memang menjadi sunatullah, setiap kebaikan muncul, tantangan hidup juga muncul. Ketika Nabi Muhammad alaihissalam bergerak dakwah, ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, tetapi di sana juga ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Begitu juga hari ini, tantangan keagamaan, tantangan kebangsaan juga luar biasa. Ya alhamdulillah kalau yang di sini hakul yakin, iman, Islam, akhlak kumpul. Tapi saya belum berani menjamin apakah anak cucu bapak ini semua sama dengan bapak. Belum ada jaminan. Oleh karena itu dakwah, pendidikan harus menyatu, dan ini power dari bangsa dan umat ini. Luar biasa dakwah dikembangkan dari mulai yang sangat tradisional di pesantren-pesantren sekarang mengajarkan kitab-kitab muktabaroh, kitab-kitab klasik dengan bahasa Arab yang tidak berharokat. Kemudian masjid-masjid ada dakwah, televisi ada dakwah, WA ada dakwah, hidayah. Tetapi orang Bugis juga mengatakan engkasih diwetu matu. Mohon maaf ya, saya ini orang Jawa. Lempek papanganya, tapi buta. Lempek papanganya, bosi masigi, tapi tali agak parking. Suatu saat orang pintar, cerdik, pandai, hujan, Pak. Di mana-mana ada ustaz. Lempek masigi, banjir masjid. Di Makassar ini Pak, ada kurang lebih 1.200 masjid. Tapi apakah tidak ada kemungkaran? Ada. Ini harus dakwah. Pendidikan juga harus hadir, karena memang dakwah adalah hatta nas alal khairi, alal huda, alal amr. Dakwah itu adalah mendorong, mengajak, menyeru amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar, jangan dibalik Pak. Jangan nahi mungkar, amar ma'ruf. Ini konsep Al-Quran, konsep hadis, konsep para alim ulama. Amar ma'ruf diundang dulu baik-baik. Kalau tidak bisa baik, baru dibinasakan. Jangan langsung nahi mungkar. Kalau dibalik, resikonya besar. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, sidang salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam berkembang dari Jazirah Arab, kemudian ke Nusantara, sampai ke Makassar, dan seterusnya ila yaumil qiyamah. Ini dakwah, ini hukum dakwah. Ini awalnya kalau kondisinya sudah aman itu fardu kifayah, tapi kalau kondisinya sudah carut marut, di sana ada narkoba, di sana ada teroris, di sana kerukunan tidak baik. Tapi alhamdulillah Sulawesi Selatan, kenakalan bukan hanya remaja tapi juga orang tuanya remaja. Terkadang remaja dikambing hitamkan Pak, padahal orang tua juga banyak. Buktinya apa? Angka perceraian di Sulawesi Selatan, angka perceraian di Sulawesi Selatan tahun 2017 itu di Sulawesi Selatan mencapai angka 15%. Jadi kalau ada orang kawin 100, yang cerai itu 15.
Dan hebatnya Sulawesi Selatan, yang minta cerai, yang menceraikan bukan suami, tetapi yang minta cerai itu istri. Cerai gugat itu data di pengadilan. Ada apa ini sampai istri minta cerai? Apakah dakwanya? Tidak. Inilah tantangan hidup. Semakin tinggi posisi seseorang, angin semakin kencang. Makanya dakwah pendidikan ini senantiasa harus memang digerakkan terus. Minimal diri sendiri untuk dakwah diri sendiri. Makanya setiap khutbah Jumat, usikum wa nafsiyah bitaqwallah. Saya memberikan wasiat kepada seluruh jamaah, terutama kepada diri saya sendiri. Itu pesan dari khotib Jumat setiap hari Jumat. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Dakwah dan pendidikan dalam konteks kebangsaan sulit dipisah. Karena di dalam dakwah ada pendidikan, dan di dalam pendidikan ada dakwah. Karena pendidikan, kalau di dalam kitab antara lain tafsir At-Tusi dijelaskan, pendidikan itu ada dua aspek. Ada tablighus syai', menyampaikan sesuatu itu juga dakwah. Insya'us syai', mengembangkan potensi, ini juga harapan dari dakwah. Jadi kalau misalnya dakwah yang dulu belum bagus syahadatnya, kemudian ada dakwah dibimbing, kemudian mantap akidahnya, bukan sebatas mengucapkan tapi juga mengimplementasikan, ini juga dakwah. Namun tentu ada perbedaan. Kalau pendidikan, jalurnya kalau di Indonesia itu ada 3 jalur. Ada jalur sekolah, ada jalur madrasah, dan ada jalur pondok pesantren. Yang pesantren ini non formal, tidak ada tata tertib, orang tua boleh masuk. Bahkan di Jawa Timur, Pak, di pondok pesantren Sunan Derajat di Lamongan, santrinya sekitar 12.000. Itu pondok pesantren yang mencerminkan Indonesia dan Nusantara, multikultural. Yang masuk ke pesantren itu tidak hanya orang Islam, orang Kristen boleh masuk, orang Buddha boleh masuk, orang Hindu boleh masuk. Waktu saya ke sana, Pak, diterima dengan barongsai. Syaratnya cuma satu. Yang Kristen, yang Hindu, yang Buddha, yang Islam, syaratnya cuma satu. Apa itu? Kalau waktu sholat, seluruh santri harus ikut sholat. Ini cara dakwah yang halus. Jadi mengislamkan orang non-Islam, bukan mengkafirkan orang Islam. Dan ternyata, Prof, yang asalnya Hindu, Buddha, setelah tidak lama masuk Islam. Persis bagaimana dakwanya Wali Songo, persis bagaimana dakwanya datuk-datuk di Sulawesi Selatan. Halus, merakyat, menyentuh, dupa-dupa dikasih Fatihah. Dulu baju bodoh, lengan pendek, karena dakwanya kenceng. Sekarang baju bodoh pakai jilbab, lengan panjang, tebal. Jamaah haji Sulawesi Selatan, Pak, sebelum saya kepala bidang haji, Masya Allah, pakaiannya luar biasa. Di sini kelihatan lehernya, kelihatan anting-antingnya emas besar sekali. Saya nggak tahu emas asli atau emas san, pokoknya besar. Tapi alhamdulillah pelan-pelan dakwah.
Sekarang jamaah haji pakaiannya walaupun pakaian khas Sulawesi Selatan, tidak ada tempat lain pakaian haji khas Sulawesi Selatan. Alhamdulillah pelan-pelan sudah sesuai dengan syariat Islam. Inilah sesungguhnya peran dakwah dan pendidikan. Saya kira inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan dakwah sesuai dengan kapasitas dan kedudukan kita masing-masing, terutama kepada keluarga dan sanak anak cucu. Mudah-mudahan sebentar subuh kita bisa lanjutkan dakwah dan pendidikan dalam perspektif sufistik, bagaimana pendalaman sehingga betul-betul dakwah bisa masuk ke hati dan seluruh anggota tubuh kita. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Minallahil musta'an wal istiqlan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.